Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Dr. Stama, dokter yang jaga pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin memastikan identitas Bapak terlebih dahulu. Baik Pak, apakah benar dengan atas nama Bapak Nur Hadi ya? Ya, Ya. Jadi datang ke sini ingin memeriksakan untuk parunya ya? ya. Ya, baik. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan nanti, saya izin memastikan akan ada kontak antara saya dan juga Bapak, di mana juga Bapak nantinya akan membuka bajunya. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik, Bapak jika sudah bersedia, Bapak silakan ke bed pemeriksaan. Saya akan melakukan cuci tangan prosedural terlebih dahulu. Baik, di mana pada pemeriksaan ini yang pertama izinkan saya memulai, Pak, di mana kita harusnya pertama-tama sudah berada di kanan dari bed pasien dengan sudah posisi yang benar. Kemudian pasien sudah membuka bajunya, kita bisa mulai melakukan pemeriksaan. Di mana untuk pemeriksaan yang pertama di sini saya akan menggunakan teknik inspeksi, yaitu pada toraks bagian anterior atau bagian depan. Di mana yang pertama pada inspeksi kita bisa menilai baik itu dari bentuk dari toraks, itu baik itu simetris atau kanan dan juga kiri, kemudian baik itu ada tidaknya penyempitan dan juga pelebaran dari sela-sela iga, dan juga kemudian apakah terdapat adanya benjolan atau tidak, dan juga apakah terdapat adanya ginikomastia, serta frekuensi nafas dan juga bagaimana kedalaman dari pernafasan. Baik, setelah kita menilai dari inspeksi, kita bisa melanjutkan ke teknik yang kedua, yaitu teknik palpasi. Di mana pada teknik palpasi itu kita bisa melakukan perabaan seluruh toraks, di mana kita bisa menilai dari sela-sela iga, kemudian ada tidaknya benjolan, dan juga apakah terdapat adanya nyeri tekan pada saat dilakukan palpasi. Kemudian juga kita bisa menilai kuat angkat dari dada dan juga fremitus raba. Di mana yang pertama kita bisa memastikan terlebih dahulu apakah ada nyeri, Pak? Tidak. Ada nyeri itu tidak? Tidak. Ada nyeri, katakan nyeri, Pak ya. Kita bisa merasakan kuat angkat dari paru. Bapak bisa menapas biasa. Napasan dalam, Pak. Serta fremitus dada. Jadi Bapak bisa mengatakan 77, Pak ya. 77, Pak. 77. Bisa diulangi? 77. Bisa diulangi? 77. Bisa diulangi? 77. Baik. Baik, untuk teknik selanjutnya setelah dari palpasi, kita bisa melanjutkan ke teknik perkusi, di mana perkusi kita bisa mencari batas-batas baik itu dari paru dan juga paru hati dan juga paru lambung. Di mana yang pertama di sini saya akan menilai dari batas-batas dari paru. Izin Pak ya.
Baik, selanjutnya untuk batas dari paruh hati kita bisa memulai pada area mid clavicular line dextra. Kita bisa memulai pada ICS. Kita selesaikan. Akan terjadi perubahan suara baik itu dari sonor menjadi timpani. Baik, untuk batas dari paruh hati sudah ditemukan. Selanjutnya kita bisa mencari batas dari paru lambung, di mana kita bisa memulai pada daerah yaitu linea axillaris anterior sinistra. Dan juga adanya perubahan bunyi dari sonor menjadi timpani. Baik, untuk selanjutnya setelah kita melakukan perkusi, kita bisa melanjutkan dengan teknik yang terakhir, yaitu teknik auskultasi. Di mana pada teknik auskultasi kita bisa menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bagaimana suara dari paru dan juga dari jantung pasien. Di mana kita lakukan secara sistematis pada seluruh lapangan paru. Kemudian juga kita bisa mendengarkan bagaimana suara dari nafas, apakah itu vesikular, bronkofesikular, bronkial, dan juga trakeal. Selanjutnya juga kita bisa menilai apakah terdapat adanya suara tambahan seperti runki basah, kering, kemudian bunyi gesekan dari pleura ataupun juga adanya wheezing. Baik, izinkan saya memulai. Yang pertama-tama kita pastikan untuk stetoskop tidak dalam kondisi dingin pada saat ditempelkan ke dada dari pasien. Izin Pak ya. Bisa bernafas normal Pak. Di sini kita bisa menilai yang pertama itu pada katup aorta. Kemudian dilanjutkan pada katup dari pulmonal. Kemudian pada tricuspid. Dan pada katup mitral. Baik, setelah kita mendengarkan baik itu suara paru dan juga jantung, kita bisa melanjutkan untuk auditori dari fremitus. Kita bisa melakukan auskultasi di samping pasien mengatakan 77. Jadi izin Pak, Bapak bisa mengatakan 77 Pak? 77 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 77. Baik, kita juga bisa selanjutnya kita juga bisa melakukan untuk mengetahui pada egofoni dan juga bronkofoni. Di mana pada egofoni kita bisa minta pasien untuk mengatakan seperti I. Jadi Pak bisa mengatakan I ini Pak. I. Mungkin lebih panjang Pak. I. Mungkin lebih panjang Pak. I.
I I I I I I I. Baik, untuk pemeriksaan toraks anterior telah selesai saya lakukan, dan juga saya akan melanjutkan pada pemeriksaan toraks posterior. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan toraks anterior, kita bisa melanjutkan pada pemeriksaan toraks posterior, di mana kita memposisikan pasien dapat duduk, kemudian kita berada di belakang pasien. Selanjutnya untuk pemeriksaan di sini akan saya mulai pada pemeriksaan inspeksi, di mana pada saat pemeriksaan inspeksi kita bisa menilai baik itu dari bentuk toraks, simetris kanan dan juga kiri, kemudian dia juga apakah ada atau tidaknya penyempitan atau pelebaran dari sela-sela liga yang terlihat, kemudian juga apakah terdapat adanya benjolan, kemudian luka bekas, dan juga menilai dari frekuensi nafas dalam 1 menit, dan juga apakah adanya bagaimana kedalaman dari pernafasan. Baik, izin untuk memeriksa Pak ya. Jadi Bapak bisa bernafas biasa Pak. Baik, setelah dari pemeriksaan inspeksi, kita bisa melanjutkan ke pemeriksaan dari palpasi, di mana pada palpasi toraks posterior itu kita bisa menilai bagaimana kita bisa melakukan perabaan pada seluruh bagian toraks posterior untuk menilai apakah terdapat adanya nyeri tekan, kemudian terdapat adanya benjolan, serta juga bagaimana kuat angkat paru, dan juga bagaimana dari raba fremitus, dengan meminta pasien mengatakan 77 ataupun juga 99. Baik Bapak, izin untuk memeriksa Pak ya. Apakah ada nyeri Pak? Tidak. Apabila ada nyeri bisa dikatakan Pak ya. Ada nyeri Pak? Tidak. Setelah itu kita bisa minta pasien untuk mengatakan 77 untuk menilai dari vokal fremitus. Pak bisa mengatakan 77 Pak? 77. Baik. 77. 77. 77. 77. Baik. Setelah kita pada teknik inspeksi dan juga palpasi, kita bisa melanjutkan ke teknik yang ketiga, yaitu teknik dari perkusi, di mana kita bisa menilai nantinya batas-batas dari paru, di mana kita bisa melakukan pembentukan pada sela-sela liga. Jadi Bapak izin untuk melakukan pemeriksaan pada bagian belakang Pak ya, di mana kita bisa mulai pertama dari bagian scapula. Di sini saya akan melakukan teknik yang terakhir untuk pemeriksaan dari toraks posterior, yaitu menggunakan auskultasi. Di mana pada auskultasi kurang lebih sama, kita bisa menggunakan stetoskop untuk bantuan pada saat pemeriksaan. Kemudian juga pada auskultasi kita bisa melakukan auskultasi secara sistematis pada seluruh lapangan bagian belakang. Kemudian juga kita bisa menilai dari bagaimana dari suara nafas, baik itu dia
baik itu dia vesikuler, bronkofesikuler, bronkial ataupun juga dia trakeal. Selanjutnya juga kita bisa menilai baik itu terdapat adanya suara tambahan atau tidak, baik itu berupa bronki basah, kering, kemudian adanya wheezing. Selanjutnya juga kita bisa melakukan pemeriksaan auditory phrenitus dengan meminta pasien saat kita melakukan auskultasi, meminta pasien untuk mengatakan 77. Dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan egofoni dan juga bronkofoni. Jadi izin untuk melakukan pemeriksaan Pak ya. Jadi kita pastikan juga terlebih dahulu untuk stetoskop yang kita gunakan tidak dingin pada saat ditempelkan ke pasien. Pak bisa bernapas biasa Pak. Kemudian Bapak bisa mengatakan 77 Pak 77. 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 Baik Bapak, untuk pemeriksaan secara keseluruhan bagian paru, baik itu depan dan juga belakang, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Nantinya Bapak silakan menggunakan baju yang kembali dan juga kembali ke meja pemeriksaan. Di sana saya akan menjelaskan tentang hasil pemeriksaannya. Dan juga karena setelah selesai saya melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan treatment prosedural kembali Pak Nggih. Baik Bapak, kalau tadi sudah selesai dilakukan pemeriksaan paru, di mana pada pemeriksaan tadi didapatkan hasilnya Nika normal, baik itu bagian depan juga bagian belakang. Sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Baik, jika sudah tidak ada, terima kasih Bapak atas waktunya.